Katanya teman-teman, manajemen itu kan prodi paling favorit kalau di UTM. Tapi kalau paling mudahnya sebenarnya enggak sih, karena kita juga punya beberapa matkul yang ya lumayan agak sulit gitu. Iya. Selamat datang kembali di podcast Catatan Kuliah, teman-teman sobat Catatan Kuliah. Kali ini kita kedatangan teman mahasiswa dari jurusan manajemen, jurusan banyak minat dari teman-teman siswa. Pasti nyari gampangnya mungkin di manajemen, tapi kalian belum tahu gimana susahnya di manajemen. Oke. Namanya Mbak Fitri. Mbak Fira. Fitri itu kan yang kemarin. Oke. Namanya Mbak Fira dari manajemen angkatan 19. Dari Universitas Sriwijaya Madura. Kita masih mengupas jurusan-jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya Madura. Kamu membuat saya tertawa. Oke. Mungkin bisa perkenalan Mbak Fira sama teman-teman yang nonton. Oke, perkenalkan saya Fira Maufira, mahasiswa manajemen angkatan 19 dari Universitas Sriwijaya Madura. Asalnya Mbak Fira dari Bangkalan Geger. Bangkalan Geger. Iya, Geger. Geger di Bangkalan, di Madura juga berarti jatuh. Kalau di Jawa artinya punggung. Punggung. Adion akhirnya. Kita fokus lagi ke program studi manajemen. Oke. Mungkin saya nanya dulu alasan pertama Mbak Fira memilih manajemen, atau benar apa stereotip teman-teman siswa yaitu manajemen jurusan paling mudah untuk gampang lulus atau yang banyak diminati nanti di dunia pekerjaan. Alasannya Fira sendiri apa? Sebenarnya kalau aku sendiri masuk manajemen nggak sengaja sih Mas. Nggak sengaja? Dibilang pelampiasan enggak ya, karena waktu SMA kan aku sendiri IPS, tapi sebenarnya lebih fokus di geografi gitu. Tapi berhubung sampai PTN tuh gak terima di geografi, ya udah pilih SB aja deh di UTM, manajemen yang akreditasinya paling bagus gitu sih, dan juga minatnya paling banyak. Berarti akreditasinya manajemen itu A? Iya. Berarti nggak salah teman-teman ketika memilih manajemen di UTM. Betul sekali. Fakultasnya? Fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akreditasinya fakultas? Kurang tahu juga sih Mas. Iya. Terus dari geografi. Kenapa tidak memilih untuk ke apa biasanya? FISIP ya? FISIP kalau di UTM nggak ada sih. Oh iya sih nggak ada sih. Iya. Kenapa Bu? Oh berarti langsung mencobanya SBM-nya ke manajemen. Ke manajemen. Karena UTM juga dekat dari rumah. Memilih alasannya adalah dekat dari rumah. Terus stereotip teman-teman bahwasanya manajemen adalah jurusan yang paling mudah. Oh, paling mudah? Itu benar? Kayaknya bisa bilang bener apa enggak nih. Soalnya kalau katanya teman-teman, manajemen itu kan prodi paling favorit kalau di UTM. Tapi kalau paling mudahnya sebenarnya enggak sih, karena kita juga punya beberapa matkul yang ya lumayan agak sulit gitu. Iya. Manajemen pastinya tetap berkecimpung dengan angka. Benar. Yang Fira sendiri pelajari di manajemen dari awal masuk semester, apakah masuk dari matematika dasar, terus tentang bisnis dari dasaran? Iya, proses bisnis. Benar. Atau seperti apa? Dari semester awal itu belajar tentang apa sih? Kalau semester awal sih mungkin kita lebih ke ilmu ekonomi paling basic ya, kayak ekonomi mikro, makro, terus juga MTK bisnis, sama banyak juga sih Mas. Kecuali nanti kalau udah di semester 5, itu ada yang namanya konsentrasi. Iya, kalau di manajemen itu kan ada 3 konsentrasi. Ada pemasaran, keuangan, sama manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kayak gitu, iya. Oke, sebelum masuk ke konsentrasi nih, kalau di program studi lainnya, apalagi yang saintek itu pasti ada namanya praktek kerja lapang. Oh iya, PKL ya? PKL ya. Di manajemen sendiri atau PKL? Ada, PKL itu di semester 5.
semester 5 itu sebelum nanti masuk ke semester 6. konsentrasinya. Enggak, konsentrasi jadi dulu bulan baru semester 5 berarti. ya kayak mau beranjak ke semester 6 gitu. Apa aja? PKL-nya biasanya di tempat apa aja? Kalau manajemen kan aslinya bebas ya, tergantung kita mau kemana, entah itu mau ke perusahaan atau mungkin ke instansi pemerintah ke apa gitu. Meskipun kita melenceng dari konsentrasi yang kita ambil, kayak gitu. Vira sendiri kan sekarang semester 8. 8. Puncak kelulusan ke jalan yang melangkah. Amin. Apa namanya? Ngambil peminatan apa? Jurusan Kalau aku sih pemasaran. pemasaran. Ya, Perbedaan dari ketiga tadi keuangan, pemasaran sama MSDM. MSDM ya. Iya. Ya. Jadi kalau pemasaran kan kita fokus mempelajari marketing, apalagi kan sekarang ada digital kayak gitu. Terus kalau di keuangan ya biasanya kita fokus ke kayak data-data angka di keuangan gitu. Jadi kalau boleh dibilang kalau skripsinya anak keuangan tuh lebih mudah karena udah punya data. Nah, kalau pemasaran kita kan masih harus survei dulu nih ke lapangan. dulu. Bener. Kayak pemasaran suatu bisnis atau apa. Nah, terus kalau MSDM itu mungkin lebih ke pembangunan sumber daya manusia. Misal nih teman-teman nanti kalau mau lulus ada yang pengen jadi HRD atau apa kayak gitu. MSDM. Ya, MSDM. MSDM berarti outputnya nanti HRD itu. Ya, salah satunya itu sih. Kalau Iya. keuangan outputnya adalah bank. Biasanya sih gitu. Tapi kan biasanya kalau lulus gak sesuai ini ya, gak sesuai jurusan. Tapi bank itu semua jurusannya kayaknya kalau Benar. udah mentok ngambilnya bank. Ya udah masuk sana aja gitu. Nah, oke. Kenapa alasannya Vira sendiri untuk memilih pemasaran? Apa ya? Karena mungkin karena aku suka ngomong kali ya. Itu salah satunya. Soalnya kalau keuangan aku nggak suka angka-angka sih kayaknya. Bikin pusing soalnya mas. Berarti pemasaran nanti waktu di lapang itu apa namanya pakai kuesioner? Kalau aku ya pakai kuesioner. Iya. Kita kembali ke semester sebelum penjurusan. Oke. Atau sampai sekarang masih ada praktikum? Ada praktikum? Kalau praktikum manajemen nggak ada sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi nggak ada penelitian yang apa namanya untuk entah meneliti suatu apa itu nggak ada. Kalau penelitian kayaknya cuma fokus pas skripsi aja sih, kayak lebih ke pribadi gitu. Jadi bisa dibilang mudah ya. Tapi nggak semudah itu. Mudah itu. Karena matematika di SMA juga udah susah. Apalagi kuliah ya. Apalagi kuliah. Matematika dasar di semester 1. Nemu matematika yang lebih berat apa di semester selanjutnya masih bertemu dengan matematika? Nah, kalau semester 1 kan ada MTK bisnis. Jadi kita belajar matematika SMA sih, lebih ke bisnis gitu. Terus kalau di selanjutnya kita juga ada yang namanya akuntansi. Ya, kita juga belajar itu. Terus kalau yang semester lanjutnya lagi ya lebih ke pemfokusan aja, matematika di rumus matkul masing-masing kayak gitu. Berarti bisa dibilang program studi yang ada di fakultas FEB itu saling berkesinambungan. Benar. Vira ngambil manajemen, tapi Ya. juga dapat akuntansi. Benar. Ada apa lagi? Ekonomi pembangunan ada. Ekonomi pembangunan itu juga masuk ke. Tapi ya dikit-dikit aja sih, kayak basic-basicnya aja gitu. Iya. Jadi dasarnya ya tetap di Manajemen. Masing-masing itu. Untuk jenjang karirnya manajemen sendiri, mungkin teman-teman pasti pandangannya cuma manajemen cuma jadi bank. Selain tadi yang disebutin Vira bisa nanti jadi HRD, itu apa aja? Sebenarnya banyak sih, kayaknya kan kalau sekarang kerja itu kan tergantung soft skill kita kan. Ya. Jadi mungkin bisa jadi ada di perbankan atau mungkin HRD, terus bisa juga ada di asisten manajer kan bisa jadi bagian audit atau apa. Sebenarnya banyak sih mas, kembali lagi tergantung soft skill yang kita miliki aslinya nantinya. Ada pelajaran tentang soft skill yang biasa itu di mata kuliah? Kalau kuliah sih nggak ada. Kalau soft skill ya mungkin kita itu bisa ngejar soft skill di organisasi masing-masing aja. Kalau kuliah nggak ada. Terkait minatnya teman-teman mahasiswa sendiri, mata pelajaran yang paling diminati apa? Yang Vira dulu, Vira paling minat apa? Apa ya? Mungkin lebih ke kayak
pemasaran digital aja sih atau mungkin bisnis internasional gitu. Berarti mengikuti perkembangan yang masifnya sekarang apa? Aku nggak terlalu ngikutin juga sih aslinya. Iya. Kalau teman-teman lain nih, apa yang paling sering kejar? Apa ya? Yang paling ya kayak ini matkul idolaku gitu. Ya kayaknya sih teman-teman itu gak suka matkul yang banyak angka-angkanya, tapi lebih kayak ke analisis kayak gitu kayaknya sih. Tapi sebenarnya manajemen nanti tetap Ada, tetap pasti ketemu angka. tetap mesti di tiap matkul pasti ada. Jadi ya kalau mau disebutin matkul favorit apa ya agak bingung sih mas. Tapi kalau matkul tersusah, pasti Aduh, bisa. apa ya? Perpajakan lumayan susah sih. Berarti nemu perpajakan. Ada, aku ada. Tapi perjalanannya mungkin nggak serumit di ini sih, nggak serumit di akuntansi atau apa gitu. Perpajakan berarti ada yang mempelajari soal entah apa ya, perpajakan tentang e-faktur gitu. Nah, iya ada. Pajak itu pelajarin itu juga. Ada, tapi kalau di manajemen itu nggak terlalu mendalam. Lebih mendalam di akuntansi. Lebih ke basic-basicnya aja. Jadi cuma dikenalkan oh ini ada pajak. Nah, ya terus cara ngitungnya gimana gitu ada juga. Perhitungan berarti terkait perhitungan pajak resto atau pajak yang terkait BPN 11%. Ya, iya. Manajemen yang ngatur. Ada juga. Cukup rumit, sangat berbeda dengan jurusan saya menguliknya yang mengulik jurusan manajemen. Mungkin Mbak Fira bisa bercerita tentang manajemen yang sejauh ini Mbak Fira pelajari itu seperti apa, sesusah apa? Ya, jadi kalau sebenarnya di semester awal kita kan baru pengenalan manajemen dasar tuh kayak apa sih gitu. Nah di semester 2 dan 3 itu biasanya lebih lanjutan semester awal, kayak lebih belajar teori-teori. Nah baru kalau di semester 5 nanti kan ada pemfokusan ya, konsentrasi kalau bahasanya kita. Jadi di semester 5 itu kita cuma pelajari konsentrasinya kita masing-masing. Tapi sebelum semester 5 nanti kita itu juga diajari nih tentang pemasaran, MSDM dan juga keuangan. Jadi kita masing-masing dapat, baru di konsentrasi itu semester 5. Nah, kalau di semester 5 itu kan ada konsentrasi sama PKL. Semester 6 ini udah KKN. Baru semester 7 itu skripsi yang disesuaikan dengan konsentrasi masing-masing. Berarti penyesuaian konsentrasi di semester di skripsi itu sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Iya. Kalau mengambil tidak sesuai dengan jurusannya boleh. Nah, kan dari awal itu kan biasanya udah dikasih kuesioner nih. Kamu dari semester apa gitu, dari konsentrasi apa. Baru habis itu kita ditentuin yang namanya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini kan udah sesuaiin sama konsentrasinya mereka. Jadi mau gak mau ya kita harus sesuai konsentrasi. Iya. Jadi dosen pembimbing di PKN kan pasti ada dosen pembimbing juga. Iya ada. Jadi udah dari dosen pembimbing PKN itu sudah sampai skripsi sama. Beda. Beda. Kalau PKL tuh beda, terus KKN juga beda, terus di skripsi juga beda. Kita berbicara soal PKL kan bisa dibilang kayak magang. Gitu. Iya. PKL-nya teman-teman manajemen itu arahnya selain di perusahaan ya, bisa nggak PKL di bank? Di bank bisa, soalnya temanku kemarin ada di PKL di bank juga. Di bank? Iya. Jadi tetap ketika PKL-nya di bank atau PKL di perusahaan, apapun yang dipelajarinya ya tetap dia memegang tentang manajemen yang ada di. Iya. Kadang tergantung job desk dari banknya juga sih, atau mungkin dari perusahaan atau instansinya gitu. Terkait program baru dari Kemendikbud, manajemen mengikuti perkembangan itu, mengambil program apa aja yang diambil oleh manajemen. Kalau iya sih, salah satunya ada riset ya. Nah, kebanyakan kalau teman seangkatanku kemarin kan ambil di riset penelitian. Jadi kalau di riset penelitian itu kan bisa dibilang lulusnya lebih gampang, alias 3,5 gitu. Jadi riset penelitian ada, terus ada juga KKN yang dari Kemendikbud tuh ada juga. Terus ada lagi nih yang namanya pertukaran mahasiswa. Ya, jadi teman-teman juga ikut. Pertukaran mahasiswanya paling jauh temannya Fira sih?
Kemarin ada sih temanku ke Medan, tapi dia dari akuntansi. Iya. Kalau dari manajemen nggak ada yang mikro. Ada temanku kemarin, tapi waktu pertukaran pelajar waktu dia semester online. Jadi ke universitas di Kalimantan apa Sulawesi gitu pokoknya. Untuk Vira sendiri nggak ambil enggak. Aku reguler sih, soalnya ada kesibukan lain gitu. Jadi bukan lainnya apa tuh? Organisasi. Aduh, iya sih. Teman-teman jangan cuma akademik, tapi juga harus Organisasi. Karena itu tadi soft skill yang dibicarakan oleh Vira juga nggak gampang didapati di Bangku kuliah. kuliah. Oke. Manajemen. Cukup membingungkan. Aslinya rumit mas ya, Rumit, ya. tapi gampang gitu. Gampangnya dari segi apa? Kalau gampangnya mungkin kalau katanya anak-anak tuh mikirnya gampang, soalnya kita agak santuy gitu kalau bahasanya. Kuliahnya agak santai. Iya, nggak serumit akuntansi sama EP, tapi aslinya sama aja sih, sama-sama pusing, Sama-sama. sulit, sama-sama pusing. Tapi berarti manajemen juga bisa dibilang nggak sesusah dan nggak serumit yang Benar, dibayangkan sama. nggak semudah itu gitu loh, tapi nggak sesulit itu. Tapi ada nggak apa namanya yang lulus tepat waktu 3,5 itu selain mengambil cara MPKM riset Banyak sih, banyak. ya. Temanku aja kemarin banyak yang 3,5, ya entah itu reguler ataupun di riset. Vira di semester 8 sendiri di sini lulus kuliah, dunia pekerjaan lingkup manajemen ini apa aja? Di lingkup manajemen ya mungkin yang paling umum ada di bank, terus ada juga di perusahaan ya, entah itu kayak ya perusahaan jasa kayak atau mungkin di startup atau yang lain kayak gitu. Manajemen itu bisa dibilang bisa jadi influence ya. Ya sebenarnya kalau influencer itu kan aslinya balik ke kita sendiri gak sih, meskipun manajemen iya meskipun kan manajemen bisa juga ngambil ke arah sana. Jadi tergantung brandingnya. Nah benar, dari personal branding. Oke, closing statement buat teman-teman yang minat ke manajemen. Gimana? Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ke manajemen, intinya kalian jangan hanya menganggap manajemen tuh gampang atau mungkin jangan lihat dari akreditasinya doang gitu. Tapi karena nanti pas di jurusan teman-teman bakal mempelajari yang namanya pemasaran, keuangan dan juga yang lain gitu. Dan juga prospek dari manajemen sendiri itu banyak banget karena kita gak bakal hanya bekerja di bank atau mungkin di perusahaan, karena kan itu tergantung soft skill-nya masing-masing. Dan cara membranding soft skill itu kan kita nggak bisa dapetin di bangku kuliah, tapi juga di kegiatan luar, entah itu di organisasi atau mungkin magang dan juga lain-lain. Terima kasih Vira atas waktunya. Itu tadi closing statement yang cukup menarik. Dan buat teman-teman yang ingin masuk ke manajemen, nanti bisa dicari informasinya di atas ini aja. IG-nya manajemen apa? Kalau manajemen nggak ada IG-nya sih, tapi lebih ke HMP masing-masing aja. Apa yang gunanya? Mungkin teman-teman mau mencari informasi? @himan_fb_utm. @himan_fb_utm. Iya. Nanti bisa kontak oleh editor. Oke, terima kasih. Tetap terus nonton terus catatan kuliah. Jangan lupa share, like, dan subscribe. See you.